Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillah, jamaah taqwa Allah, kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ahzab. Kemarin kita sudah sampaikan salah satu ayat ya, di surat Al-Ahzab yang mengingatkan kita semua untuk tidak membuat pilihan ketika Allah sudah memberi pilihan kepada kita. Kisah tentang Julaibib yang dinikahkan dengan gadis golongan atas, level yang lebih tinggi, dan gadis itu menerima apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ketika Julaibib meninggal syahid di jalan Allah, diketahui juga bahwa istrinya adalah istri yang soleh, yang suka dan gemar berinfak, bersedekah. Jadi betul mereka adalah orang-orang yang mendahului perintah Allah daripada kesenangan ataupun kecenderungan duniawi diri mereka. Mari kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-37 surat Al-Ahzab. Ayat yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Falamma qada Zaidun minha waqara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna waqara wa kana amrullahi maf'ula. Dan ketika engkau berkata ya Muhammad kepada orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, kepadanya, dan engkau juga telah beri nikmat kepadanya, agar menahan diri engkau, diri kamu ya, tahanlah istri kamu ya, dan bertakwalah kepada Allah. Dan engkau menyembunyikan ya, apa yang ada di hatimu, yang engkau takuti, sesuatu yang akan Allah keluarkan, tampakkan. Engkau takut kepada manusia, dan sesungguhnya Allah lah yang layak kamu takuti. Maka ketika telah selesai Zaid bin Harithah terhadap
istrinya, artinya menceraikan, kami nikahkan engkau kepadanya supaya tidak ada bagi kaum mukminin keberatan terhadap istri anak angkat mereka untuk dinikahi ketika sudah selesai keperluannya atau perceraiannya, dan sesungguhnya perintah Allah lah yang pasti berlaku. Nah, ini kita sekarang berhadapan dengan satu ayat yang membongkar adat istiadat kaum kafir Quraisy pada saat itu. Apa adat istiadatnya? Adat istiadat yang Allah Subhanahu wa taala gugurkan, yaitu boleh menikahi istri dari anak angkat setelah diceraikan. Ini adat istiadat. Kalau di kasus yang pertama yang kemarin kita sampaikan itu tidak ada hubungannya dengan anak angkat. Itu hanya menghancurkan adat istiadat yang membiasakan menikah sesama selevel, setingkat Julai itu begitu tidak ada hubungannya dengan anak angkat. Nah, kalau kasus kedua, inilah peran seorang Rasulullah, bahwa dia sebagai nabi, dia juga punya peran yang luar biasa. Salah satu perannya adalah menghancurkan adat istiadat, kebiasaan, tradisi yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan tradisi jahiliyah, kebiasaan tradisi yang tidak sebenarnya itu tidak baik dan biasanya dibongkar atau dihancurkan oleh syariat Islam itu tradisi-tradisi buruk manusia. Jadi kisahnya itu Rasulullah SAW menikahkan Zaid, anak angkatnya Zaid bin Harithah kepada Zainab binti Jahsy. Kita tahu bahwa Zainab binti Jahsy ini adalah anak dari bibi Rasulullah dan keturunan Abdul Muthalib adalah keturunan mulia di kalangan Quraisy. Jadi tetap ada perbedaan, sama seperti Julaibib perbedaan kasta lah kalau kita nyebutnya itu, tetap perbedaan tingkatan. Dan Rasulullah SAW berusaha menghancurkan tingkatan itu. Dia berusaha merealisasikan satu ayat Al-Hujurat di surat Al-Hujurat, yaitu inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya di sisi Allah yang mulia adalah yang bertakwa. Jadi tidak ada perbedaan semua manusia. Nah, dalam perjalanan pernikahan antara Zaid bin Harithah, tadinya Zaid bin Harithah itu disebut Zaid bin Muhammad karena anak angkatnya. Lalu dibatalkan menjadi yang di ayat pertama surat Al-Ahzab kemarin kita sudah sampaikan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandungnya. Panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka, itu lebih adil Jadi akhirnya tadinya Zaid bin Muhammad berganti
ganti menjadi Zaid bin Harithah. Jamaah kaum takwa asli rahimahullah dan teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini. Terjadilah pernikahan antara Zainab dan Zaid. Pernikahan ini dengan hikmah yang Allah berikan, ya, yang Allah ketahui, terjadi keretakan. Ya, berkemungkinan karena memang jauh sekali perbedaan strata atau perbedaan tingkat di masyarakat kelasnya, antara kelas mulia dengan kelas menengah atau hina. Ya. Berkemungkinan dalam perjalanan rumah tangga mereka, ya, terjadilah beberapa percekcokan, ya, kurang lebih 1 tahun, ya, dan tidak mempunyai anak, ya. Ada juga yang mengatakan ketika ya suasananya cekcok lah, kira-kira gitu. Suasana cekcok ini, Zaid bin Harithah sebagai orang yang ya mencintai Rasulullah SAW, ya, dia juga ada di kalangan keluarga Nabi SAW, itu sering konsultasi lah sama Nabi SAW. Ya. Wahai Nabi, saya udah gak tahan, kira-kira begitulah. Ya. Saya sudah tidak tahan dengan kelakuan dari Zainab binti Jahsy ini, istri saya. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan, tahanlah tanganmu, artinya jangan dipisah. Ya. Nabi juga tidak mau terjadi perpisahan anak angkatnya dengan istrinya ini. Kita lihat kondisinya dari ayat yang kita bisa lihat. Wa in taqulu lillazi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi. Ketika engkau, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini maksudnya Nabi Muhammad SAW. Ketika engkau berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, ya, dan telah diberi nikmat oleh engkau, ya Muhammad. Siapa Zaid? Zaid sudah diberi nikmat oleh Allah berupa nikmat Islam, nikmat iman, ya. Dan sudah diberi nikmat oleh Rasulullah berupa apa? Kemerdekaan dari budak, ya, berada di lingkungan Rasulullah, kan nikmat itu. Ya. Allah menyebutkan kata-kata Zaid sebelumnya, ya. Zaid nanti disebutkan dengan sifatnya, ya, bahwa orang ini sudah diberi nikmat. Jadi ketika Nabi berkata kepada Zaid bahwa engkau sudah bahwa Zaid itu sudah diberi nikmat oleh Allah dan diberi nikmat oleh Nabi. Amsik alaika zaujaka wattaqillah. Tahanlah tanganmu terhadap istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Maksudnya adalah jangan dipisah, jangan bercerai, janganlah engkau bercerai, wahai Zaid. Nah, Nabi Muhammad SAW sudah diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keretakan rumah tangga anak angkatnya ini, Zaid bin Harithah ini, bakal berujung perceraian. Nabi sudah diberi ilham, ya. Dan Nabi juga diberi ilham bahwa akan menikahi Zainab, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW berkemungkinan ada rasa ragu juga. Kenapa ragu? Belum ada ketetapan yang jelas. Boleh menikahi anak angkat, istri dari anak angkat. Belum ada ketetapan yang jelas, ya. Kalau sudah ada ketetapan yang jelas, dia pasti akan langsung
melakukan. Nah, makanya Nabi menyembunyikan sesuatu ya. Apa sesuatu ini? Di sini kita lihat. Wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Dan engkau menyembunyikan sesuatu ya, kata Allah, yang Allah akan keluarkan, Allah akan nampakkan. Apa sesuatu itu? Sesuatu bahwa Zaid bakal berpisah dengan Zainab dan Zainab akan menjadi istri dia. Nabi SAW ya, manusia ya. Nabi juga ada rasa-rasa bagaimana kalau waktu urusan akidah dia bisa menggedor orang, mengingatkan bahwa patung ini disembah itu satu hal yang tidak benar dan sebagainya. Untuk urusan akidah itu dia gedor betul itu ya. Kuat betul penentangan Nabi terhadap itu. Tapi ini masalah adat. Ya. Masalah adat yang di situ sudah berurat berakar bahwa anak angkat yang telah pisah dengan istrinya tidak boleh dinikahi oleh bapaknya, bapak angkat. Jadi berurat berakar sistem di sana itu ya, bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Ya. Sehingga Nabi menunda keputusan atau penyampaian sesuatu yang akan Allah keluarkan ya. Di sini disebutkan ya. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi. Engkau menyembunyikan sesuatu yang Allah akan keluarkan, akan Allah tampakkan. Apa yang disembunyikan itu? Ya. Walaupun ada juga beberapa penafsiran yang salah ya, yang menurut saya juga nggak benar, menyembunyikan. Mungkin Nabi suka gitu kali ya sama siapa? Sama Zainab gitu kan. Kalau Nabi memilih menyukai seseorang ya dia mungkin memilih yang bukan janda gitu. Dia mungkin memilih banyak orang perempuan yang mungkin lebih cantik, lebih muda. Kalau Nabi dianggap orang yang suka nikah misalnya. Tapi ini adalah peraturan atau perintah dari Allah untuk menghancurkan salah satu kebiasaan atau tradisi yang tidak benar. Dan Nabi ya, sebagai orang yang paling bertakwa, yang paling memiliki kekuatan iman, adalah orang yang mendapatkan resiko atau mendapatkan beban yang lebih dari kita. Makanya wajar kalau Nabi juga mempunyai istri yang berbeda dengan kita. Setiap pernikahan Nabi itu ada hikmahnya. Salah satunya ini, Zainab binti Jahsy dinikahkan oleh Nabi untuk menghancurkan satu adat yang berurat berakar bahwa anak angkat yang telah menceraikan istrinya tidak boleh nikah dengan bapak. Itu yang dihancurkan. Ya. Jadi yang disembunyikan oleh Nabi itu ya, bahwa Nabi akan menikah dengan Zainab setelah Zaid menceraikan. Ini teman-teman kebayang ya bagaimana suasana pada saat itu. Nabi ya pasti dicemooh. Sampai orang-orang munafik tuh di Madinah sampai bilang begini tentang berita Nabi ini. Ya nanti kita lihat apa yang dibilang orang-orang munafik. Falamma qada Zaidun minha waqara zawwajnakaha. Dan ketika Zaid sudah menyelesaikan urusannya, artinya sudah menceraikan siapa? Menceraikan Zainab, maka Allah menikahkan engkau kepadanya.
Ini disebutkan kata Zaid, ya, Zaid bin Harithah, salah satu sahabat Nabi yang Nabi cintai, ya. Dan nanti kita lihat bagaimana dia akhirnya setelah itu menikah dengan Ummu Aiman, mempunyai anak namanya Usamah, ya, bin Zaid, salah satu panglima Muslim yang 18 tahun, 16 sampai 18 tahun sudah membawa pasukan perang. Nah, ketika Zaid sudah menyelesaikan urusan, ya, dan Zainab binti Jahsy sudah dicerai, ya. Kemudian berlalulah masa idahnya, ya, masa menunggu, ya. Masa idah itu ada hikmahnya juga tuh, supaya jadi ketahuan dia itu haid sekian bulan, ya, berarti memang sudah tidak ada lagi benih laki-laki yang masuk ke situ. Jangan sampai, nah ini perlu kita perhatikan ini, orang baru menikah misalnya baru kehilangan suaminya lalu menikah di waktu dekat, nggak boleh, dia harus apa namanya, khusus buat yang wanita, ya, harus ada waktunya sehingga ketahuan anak siapa gitu, ya, masa idah. Ketika masa idahnya berakhir, Nabi memerintahkan kepada Zaid untuk menyebutkan Zainab, ya. Kemudian Nabi Zaid bin Harithah datang menemui Zainab. Dia gak kuat juga ngelihat mantan istrinya itu, ya. Dia membelakanginya, kemudian mengatakan bahwa Rasulullah menyebut engkau. Artinya Rasulullah akan menikah dengan engkau, ya. Kata Zainab binti Jahsy, ya, aku tidak akan berbuat apapun kecuali sudah ada ketentuan dari Allah. Tuh, ya, memang lain, ya. Calon istri Nabi ini memang kekuatan akidahnya luar biasa, ya. Wajar kalau dia mendapatkan kemuliaan menjadi ummul mukminin. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Bahasa lainnya, aku nggak akan komen sebelum Allah komen, gitu. Ya. Aku tidak akan komen sebelum Allah komen. Ya, Masya Allah, ini luar biasa nih kekuatan akidahnya. Pada saat itu wahyu turun, wahyu surat ini, apa ayat ini? Tentang pernikahan dari langit. Ya, Allah sendiri yang menikahkan menikahkan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsy. Wah, ini luar biasa, orang yang dinikahkan dari langit. Ya. Ya. Sampai sempat juga Zainab binti Jahsy itu ketika ngobrol dengan istri-istri Rasulullah yang lain, engkau dinikahkan, kalian dinikahkan oleh wali-wali engkau, tapi aku dinikahkan oleh Allah dari langit lah, kira-kira gitu. Itu kelebihannya Zainab binti Jahsy, ya. Kemudian setelah turun ayat itu, Nabi pun mendatangi rumah Zainab dan langsung masuk karena udah jadi istrinya, ya, dinikahkan oleh Allah. Likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim, supaya menjadi, ya, orang-orang mukmin tidak ada keberatan ketika menikah dengan mantan istri anak angkatnya, ya, setelah diselesaikan keperluannya. Ada iyaihim idza qadaw minhunna wa qara, setelah selesai keperluannya, artinya sudah dicerai. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketetapan Allah lah yang berlaku, ya, yang pasti berlaku. Nah, jadi adat ini dihancurkan, sudah tidak ada lagi, dibatalkan dalam Islam. Adat apa? Adat menikahi mantan anak angkat.
Nabi SAW pasti menanggung beban. Kenapa menanggung beban? Karena dianggap menyalahi adat aturan pada saat itu. Ya. Sampai tadi saya sampaikan yang saya tunda, orang munafik itu sampai bilang begini, Muhammad menikahi mantan istri anaknya. Mantan istri. Menikahi mantan istri mantan anaknya, anak angkatnya. Sampai dibilang begitu. Jadi seolah-olah orang munafik mendapatkan kesempatan untuk menyerang Nabi, bahwa Nabi ini nikahi istri anaknya gitu. Padahal beda ini. Makanya di ayat 4 sebelumnya surat Al-Ahzab disampaikan bahwa nggak sama anak kandung dengan anak angkat. Jadi makanya hati-hati betul nih, di kampung ini ada beberapa orang yang mengangkat anaknya, nggak cuma di kampung ini sih ya, di banyak kampung. Dan itu harus jelas. Harus jelas kedudukan hukum anak angkat. Dan ketentuan Allah pasti terjadi. Karena Allah menghendaki budaya-budaya yang rusak ini hancur. Budaya-budaya yang dibangun dengan pikiran-pikiran manusia ini dihancurkan, karena tidak bisa menjadi aturan hidup manusia yang bagus, yang benar kalau dia cuma berdasarkan pemikiran. Mungkin pemikirannya begini, dia kan udah anak angkat, berarti sama dong dengan anak biasa. Kita harus menghargai dong, kita kan sudah menganggap dia, mengadopsi dia. Nggak bisa. Darah tetap darah, tidak bisa digantikan dengan apapun. Anak kandung tidak bisa digantikan dengan anak angkat, walaupun dia begitu mencintai anak angkat, nggak bisa. Warisan pun begitu, tetap warisan adalah anak kandung. Dan Nabi SAW menanggung beban itu, menikah dengan seseorang yang dijadikan bahan cemoohan, bahan poyokan, bahan bully. Mungkin berita hoax banyak menyebar di mana-mana bahwa Nabi menikah dengan bekas anaknya. Nggak disebutin itu bekas anak angkatnya, enggak, karena di situ sudah terbiasa. Anak angkat dianggap sama dengan anak kandung. Mudah-mudahan segitu dulu ya, kita akan lanjutkan lagi bagaimana kelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.